Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan ketemu lagi di channel D Studio Reaction. Halo sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang belum bergabung di channel ini. Silahkan kalian bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya guys, dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel ini. Oke. Baik, di video kali ini gue mau nge-reaction salah satu video tentang Malaysia. Wah, ini ada 10 fakta seronok tentang Malaysia guys. Gue penasaran banget apa sih fakta-fakta tentang Malaysia ini guys. Mending langsung kita simak videonya guys. Let's go. Oke, kita simak. Jangan lupa di subscribe ya channelnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi guys. Oke. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang negara federasi, oke. 13 negara bagian persekutuan di Asia Tenggara dengan luas sekitar 330.000 km persegi. 330 meter persegi. Kuala Lumpur ibu kotanya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. 27 juta jiwa. Ke dalam dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Barat, Timur. Malaysia Timur. Oke. Penduduk Malaysia yang nomor 10 ya. Secara umum, Malaysia memiliki 3 kelompok etnis, yaitu Melayu, etnis, Cina, dan India. Melayu, Cina, dan India. Oke. Populasi beretnis Melayu, 28% Cina, dan 7% India. Terdapat pula kelompok penduduk berarti asli di sini yang terbanyak dari Melayunya ya. Populasi. Bahasa 50% lebih. Oke. Melayu. Tapi bahasa lain seperti bahasa Cina dan India juga digunakan. Banyak bahasa penduduk asli juga digunakan, khususnya bahasa Iban dan Kadajan dari penduduk asli Malaya Timur. Sebagian besar penduduk Malaysia, sekitar 84%, memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Agama, sebagian besar penduduk Malaysia beragama Islam. Penduduk keturunan India sebagian besar beragama Hindu. Penduduk Cina beragama sebagian besar Hindu, beragama Buddha. Terdapat juga beberapa kelompok yang beragama Kristen. Ada beberapa juga yang agamanya Kristen guys. Oke. Hukum Malaysia. Nah, ini sangat penting nih. Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak dari anggota negara-negara persemakmuran Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris, yaitu common law system. Namun Malaysia tidak menghilangkan hukum asli yang sudah ada jauh sebelum hukum Inggris. Tetap hukum Malaysia tetap diterapkan ya. Lebih utama ya, diutamakan juga. Common law dari Inggris ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Terdapat 4 sumber hukum pokok di Malaysia, yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal, dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan. Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah Undang-Undang Parlemen Federal atau legislasi negara bagian. Sedangkan hukum Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran serta interpretasi atas perbuatan Nabi Muhammad. Dan dalam adat, dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman ras, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan. Oh, jadi hukum Islamnya berlaku pada orang muslim, tapi di luar muslim ya tidak berlaku ya. Mungkin seperti itu ya. Berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindu, dan hukum Islam. Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh pengadilan pribumi. Sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal. Baik hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Kepala negara guys. Ini benar-benar sangat penting semua ya. Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Persekutuan Malaysia adalah yang di-Pertuan Agung, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agung dipilih oleh konferensi penguasa, yaitu 9 Sultan negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran.
4 pemimpin negeri lainnya yang bergelar gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan dari penguasa kolonial Britania. Tetapi dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada tapi berbeda dengan praktek legislatif, ya. dan Biasanya sih seperti itu yudikatif sih memang. diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian sejak kemerdekaan pada 1957. Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai ada sedikit bukunya yang disebut dengan Barisan Nasional. Ekonomi guys. Ekonomi Malaysia merupakan yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasi yang hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan hanya sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat. Setelah krisis ekonomi Malaysia memang sangat maju guys, keren banget ya. Mata uang yang digunakan secara resmi adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Udah pasti ya. Adalah Cina, Singapura, Amerika, dan Thailand. Ekspor utamanya adalah dalam bidang peralatan elektronik, cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan berbisnis. Program latihan khidmat negara. Program latihan khidmat negara atau PLKN merupakan kursus latihan wajib selama 3 bulan di pusat latihan PLKN seluruh Malaysia. Mereka dipilih apabila sudah berumur 17 tahun ke atas, yang bertujuan untuk mengukuhkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Setiap tahun, sekitar 24% remaja Malaysia dipilih untuk mengikuti PLKN ini. Malaysia pernah menjalankan eksperimen latihan khidmat negara pertama kalinya pada tahun 1962 semasa konfrontasi Indonesia. Ketika itu remaja yang berumur antara 21 hingga 28 tahun diwajibkan untuk menjalani pelatihan ini selama 2 tahun. Pelatihan selama 2 tahun guys. Kuburan untuk hewan peliharaan. Wow, ada kuburan hewan peliharaan. Kuburan hewan peliharaan satu-satunya di dunia ada di Malaysia, terletak di Nirvana Memorial Park di Semenyih. Kuburan berukuran kecil dan sederhana ini disediakan bagi hewan peliharaan yang mati. Bagi pemilik hewan yang hewan peliharaannya mati dan ingin dikubur di sini harus membayar biaya sekitar Rp4.800 Malaysia. Sudah dengan servis menguburkan jenazahnya. Ada kuburan hewan juga guys. Gelar tun, Tun adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Gelar tun hanya boleh diberikan oleh yang di-Pertuan Agung atau setara dengan Lord di United Kingdom. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja. Cuman 25 orang guys. Dapat menerima gelar ini. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali. Pastinya ya seorang pemimpin negara ya. Perdana Menteri. Kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di semenanjung Malaya yang merupakan salah satu kesultanan tertua di dunia. Didirikan tahun 1136, kesultanan yang tadinya berkaitan dengan dinasti Hindu ini pun berubah menjadi kesultanan Islam. Gua bawah tanah terbesar di dunia. Gua bawah tanah terbesar. Malaysia memiliki gua bawah tanah terbesar loh. Gua ini terbesar di dunia menurut luas dan terbesar kedua menurut volume setelah Gua Miao di Tiongkok. Gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Chamber. Sarawak Chamber terletak di Malaysia bagian Pulau Kalimantan, tepatnya di Gunung Mulu National Park. Sekolah tertua juga guys. Penang Free School merupakan sekolah menengah bahasa Inggris yang tertua di Asia Tenggara, didirikan oleh Rev. Spark Hatching pada tahun 1816, terletak di Green Line, Penang, Malaysia. Sekolah ini juga sekolah pertama yang didirikan di kawasan Malaysia.
Oke 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 oke. Oke guys, jadi 10 faktanya seperti ya, mengejutkan bagi kita semua sebagai negara warga Indonesia ya guys ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan support channel ini. Jangan lupa di subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.